DP dengan jajaran pemerintah provinsi dalam hal ini Bapeda, Asisten 1, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Kesra, dengan agenda CSR. Kenapa? Karena kita ke depan kita ingin agar potensi CSR yang besar sekali di Kaltim itu bisa disinergikan dengan program prioritas pemerintah provinsi. Satu. Yang kedua adalah kita berharap ke depan agar dana-dana CSR di perusahaan yang selama ini itu jalan masing-masing, tidak terpantau, tidak terkoordinasi, tidak terkolaborasi dengan program pemerintah, agar itu bisa terjadi kolaborasi dengan pantau yang evaluasi yang mudah. Maka dana pengelolaan CSR ke depan kita lakukan secara digital. Jadi ada proses digital. Nah, jadi ada programnya akan dilakukan, uangnya tetap dikelola oleh perusahaan. CSR, karena uangnya tidak boleh diambil, tidak boleh digabungkan dengan APBD. Jadi uang CSR-nya tetap dikelola oleh perusahaan, tapi programnya diarahkan oleh pemerintah provinsi. Tapi anggaran itu dikelola oleh pemerintah atau ke perusahaan itu sendiri? Tetap perusahaan. Hanya programnya yang diarahkan oleh pemerintah provinsi. Nah, bisa dipahami kan? Jadi anggarannya tetap perusahaan yang mengelola uangnya. Misalnya perusahaan A punya program CSR misalnya 2 miliar, uangnya tetap dikelola miliar, tapi programnya pemerintah provinsi yang menentukan. Kalau selama ini kan semuanya kan, uang perusahaan yang punya uang dia, program yang ditentukan dia, sehingga banyak realisasi alokasi anggaran CSR itu yang menciderai kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Contoh, ada perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk UGM, ITB, itu kan sementara Kaltim sendiri butuh. Nah, kita berharap ke depan tidak terjadi seperti itu. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Uangnya tetap dikelola di perusahaan, kan itu undang-undangnya seperti itu, tidak boleh digabungkan APBD, tapi pemerintah provinsi mengarahkan program yang wajib dibiayai oleh program CSR. Nah, jadi pemerintah akan menyusun program di bidang pendidikan ini, program di bidang kesehatan ini, program di bidang keagamaan ini, di bidang kepemudaan ini, di bidang infrastruktur ini. Nah, perusahaan memilih program-program itu. Dengan demikian berarti CSR bisa kita katakan CSR berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, payung hukumnya gimana? Ke depan kita akan bikin Perda. Jadi Perda yang selama ini sudah ada Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan CSR di Kaltim, itu kita akan revisi sehingga Perdanya ya memuat apa yang saya sampaikan. CSR-nya terkolaborasi dengan baik, terarah dengan baik sesuai dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan.